Hehe, gue Syamin. Untuk dosenku yang terhormat, untuk kawan-kawanku yang saya hormati. Film ini menceritakan atau berlatar belakang seorang skizofrenia. Apa sih skizofrenia? Mungkin kalian bisa cari lebih lanjut di mesin pencarian, tapi saya akan jelaskan sedikit saja. Skizofrenia itu adalah satu dari sekian banyak jenis penyakit mental. Skizofrenia menyerang beberapa orang dan bahkan dengan gejala-gejala yang aneh. Dan kita akan mengangkat tema skizofrenia ini, tema horor. Jadi bukan hanya sekedar horor, mungkin masuknya ke creepy atau yang lainnya. Tapi intinya kita ingin mengangkat sebuah tema yang mengangkat mental, kesehatan mental. Intinya itu, penyakit mental. Nah, selama terjadinya skizofrenia, mungkin si aktor akan mengalami berbagai macam keanehan yang terjadi karena dia belum mengetahui bahwasanya apa yang sedang dia rasakan itu adalah skizofrenia. Dia pernah belajar tentang skizofrenia dan tentang penyakit mental lainnya. Dan mungkin di saat proses pembelajaran ini, si aktor utama menyadari bahwasanya ternyata ini loh yang terjadi dengan saya. Dan lanjut kisahnya, setelah itu dia bertemu dengan berbagai macam teman, dosen, terjadi gangguan-gangguan skizofrenia. Seperti halnya ketika dia melihat lukisan, ketika dia melihat fotonya itu seperti bergerak dan bahkan itu membuat kaget. Dan saking kagetnya, dosen yang di belakangnya itu tidak tahu apa yang dia kagetin. Aneh bukan? Iya, inilah dia seorang penyandang skizofrenia. Sampai dosennya aja nggak tahu loh dia kaget karena apa. Kalau kayak kita kaget karena setan, pasti bisa melihat kedua orang itu. Tapi dosennya nggak melihat apa yang dia kagetin. Ini adalah sesuatu yang menarik, sehingga kita harus dimasukkan ke dalam film. Nah, skizofrenia ini tidak begitu cepat berlalu. Jadi setelah dia kaget, dosennya itu terasa aneh, temannya juga nggak tahu kalau dia memiliki riwayat skizofrenia itu. Jadi dia anggap hal normal, hanya sekedar kaget biasa atau mungkin drama. Kalau misalkan ditanya scan terfavorit di film Anda itu kayak apa sih? Mungkin saya bakalan jawab scan saat pemeran utama atau si penderita itu mengalami pertama kali dia itu mengalami skizofrenia. Karena skizofrenia itu biasa timbul itu ketika sudah dalam jangka sekitar belasan atau 20-an segitu, itu mulai terjadi gejala-gejala skizofrenia. Dan itu mungkin scan yang mungkin favorit itu bagi saya. Dengan adanya scan seperti kayak scan tambahan, seperti mungkin ada kayak lukisan yang bergerak atau bayangan-bayangan dia yang liar, ya kita tidak tahu, tapi mungkin itu menjadi bagian yang paling favorit di film kami. Permasalahan di saat proses syuting atau proses pembuatan film ini mungkin menurut saya sih kayak nggak ada banyak masalah, dan mungkin itu ya hanya masalah-masalah kecil biasa dan bahkan kayaknya mudah untuk diatasi. Seperti halnya kayak masalah perbedaan pendapat, karena kita juga akan menyusun story, menyusun apa itu bersama-sama, kita rembukan bagaimana story yang tepat, bagaimana ini pembawaannya yang tepat. Bahkan sebelum kita pengesahan di ceritanya, kita itu udah sering memberikan masukan. Pasti nanti akan terjadi pro dan kontra, tapi itu adalah masalah yang umum dan bukan masalah besar. Kalau saya rasa sih untuk terjadinya masalah di movie kami itu nggak terlalu banyak, dan bahkan itu hanya masalah-masalah sedikit saja, masalah simpel. Momen yang saya dapatkan selama pembuatan film ini adalah momen-momen yang mungkin cukup penting, seperti halnya tentang bagaimana sih kita cara mengelola pendapat. Itu benar-benar ada gitu di film itu. Jadi kita itu bisa saling bertukar ide, kita saling bisa menyusun rencana-rencana, menyusun pertemuan, dan mungkin itu adalah momen-momen yang mungkin saya dapatkan di saat
saat pembuatan film ini. Dan toh juga saya itu bisa berkenal dengan mereka, teman-teman berkumpul dengan satu perkuliahan karena tugas ini. Dia sebelumnya sih ada kayak tugas-tugas yang lain, tapi ini juga sangat berarti juga momennya. Ya itu aja sih momen yang saya dapatkan selama pengerjaan proses film ini. Saya itu mengambil bagian clapper. Nah, apa alasannya sih mengapa saya mengambil clapper? Kayak enggak, oh sebelumnya saya bukan hanya di clapper ya. Perlu digarisbawahi, saya bukan hanya di clapper. Saya itu pertama clapper karena dulu sebelum ini terjadi, peran saya itu menjadi pemain cadangan, bukan inti. Jadi saya itu dipercayakan untuk mengisi sebuah aktor sebagai dosen karena saya tidak memenuhi kriteria dan syarat ketentuan dari dosen. Pada akhirnya saya itu tidak mendapatkan bagian aktor tersebut, sehingga aktor tersebut dialihkan kepada teman saya yang bernama Nathan. Nah, Nathan ini dia ini seorang anak art. Jadi mau tidak mau saya itu harus memahami tentang art. Dan kebetulan satu art itu saya dan teman saya Hengki, dan dia itu dari Indramayu Pride Man. Ya, kami berdua menjadi art. Kami mencatat keseluruhan bagaimana terjadinya film ini, bagaimana tentang properti-properti yang diperlukan atau bahkan dibutuhkan saat film itu ada, dan bahkan sebelum film seperti halnya kayak penyediaan kabel, penyediaan tata letak, apapun itu, dan saya catat. Itu bagian saya dengan saudara saya Hengki, ya, saudara Indramayu Hengki. Nah, di sisi lain saya juga memegang bagian clapper, yaitu bagian clapper itu yang mencatat setiap scan, setiap adegan yang terjadi dan saat itu juga. Jadi saya catat, itu adalah bagian yang saya geluti di bagian ini. Dan ini adalah bagian yang cukup favorit bagi saya sebagai clapper dan sebagai art. Mungkin kalian sudah penasaran seperti apa sih ceritanya ini, kok kayaknya menarik. Apa itu skizofrenia? Bagaimana bisa sih kita mengangkat cerita dari seorang skizofrenia? Karena itu, jangan lupa saksikan film kami kalau sudah rilis. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir kata. Assalamualaikum.